Halo Sobat ASN, selamat siang. Selamat datang di Smart Podcast. Hari ini saya Marlita Alisa sebagai narasumber kedatangan Bapak Iqbal Firmansyah sebagai narasumber dari instansi DPU PR 2 RKP Kabupaten Belitung Timur. Yang mana Pak Iqbal hari ini selaku narasumber pada podcast kali ini. Nah, tema obrolan kita hari ini yaitu mengenai tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, tentu hal ini sangat menarik dan edukatif ya. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Iqbal. Halo Pak Iqbal, apa kabar? Halo, kabar baik Ibu Marlita. Sangat bersemangat ya untuk membahas tema kali ini itu terkait tentang smart governance. Nah, sebelum kita membahas dan membedah mengenai pengalaman kita dalam good practice versus bad practice, mungkin Pak Iqbal ingin menyampaikan mengenai esensi dari good practice dan bad practice dalam sistem birokrasi kita saat ini, Pak. Oke, baiklah. Jadi good practice itu praktik kerja unggulan yang sudah menerapkan prinsip profesionalisme dan inovasi digital. Kalau bad practice yaitu praktik kerja yang masih menganut kebiasaan lama, sikap enggan untuk berubah pada era saat ini, yang mana hal ini menghambat pelayanan publik gitu. Oke, setuju banget nih dengan pendapat Pak Iqbal. Nah, ngomong-ngomong praktik nyata, yang good practice itu ya Pak. Nah, kalau pada instansi saya ini Pak, yakni Badan Kesbangpol, saya melihat bahwa pada bidang umum dan kepegawaian saat ini aktif memberikan informasi mengenai pelatihan Pak untuk masing-masing ASN, sehingga masing-masing ASN itu bisa melakukan pengembangan keterampilan dan memenuhi 20 JP per tahun sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Nah, menurut saya ini merupakan suatu langkah yang smart, Pak, dalam pengembangan keterampilan ASN. Nah, kalau di bidang lain di instansinya Pak Iqbal bagaimana, Pak? Di tempat saya juga ada pelatihan khusus untuk peraturan bangunan atau bahasa kerennya tenaga kerja konstruksi. Di sini mereka bukan sekedar mengajarkan cara membangun, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan profesionalisme pekerja di lapangan. Nah, melalui pelatihan ini, para pekerja yang sebelumnya mungkin dikenal sebagai tukang bangunan, dibekali standar kendaraan yang benar, pemahaman keselamatan kerja, serta keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, mereka juga didorong untuk memiliki sertifikasi agar kompetensi mereka itu diakui secara resmi, sehingga peluang kerja ya mereka menjadi lebih luas dan kualitas hasil pembangunan itu pun lebih terjamin. Nah, jadi pelatihan ini adalah langkah penting dalam menciptakan SDM konstruksi yang kompeten, aman, dan berdaya saing. Oke Pak, wah luar biasa sekali ya Pak. Nah, menurut Pak Iqbal, apa sih kunci supaya kita itu para ASN tetap mempertahankan untuk good practice itu Pak dalam pekerjaan sehari-hari Pak? Ya, kalau dikaitkan dengan Smart ASN, kuncinya ada di cara kita mengelolanya secara lebih cerdas dan berdampak ya tentunya. Nah, jadi bukan cuma sekedar mengadakan pelatihan, tapi benar-benar dirancang supaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme pekerja. Nah, kita mulai dari perubahan mindset, dari yang tadinya hanya dianggap tukang bangunan, menjadi tenaga kerja konstruksi yang punya standar, paham keselamatan kerja, dan punya skill sesuai kebutuhan industri. Dari sisi Smart ASN, ini sudah mencerminkan ASN yang kompetitif, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Karena proyeknya langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Ditambah lagi dengan dorongan sertifikasi, ini menunjukkan kita juga berpikir ke depan supaya mereka punya daya saing dan pengakuan resmi. Jadi, kuncinya ada di inovasi, peningkatan kompetensi, dan fokus pada dampak nyata, bukan sekedar kegiatan formalitas. Oke, baik Pak. Nah, tentunya kan Pak,
di dalam praktik lapangannya itu kan tidak dipungkiri ya Pak, masih banyaknya bad practice ya Pak ya. Nah, kalau di instansi saya sendiri Pak, yang saya lihat sejauh ini belum optimalnya pemanfaatan layanan berbasis digital Pak, sehingga masih dilakukan secara manual Pak. Terutama untuk edukasi mengenai layanan yang ada itu belum berbasis digital Pak. Buktinya itu kami di sini belum memiliki sosial media badan Pak. Sedangkan di era sekarang kan kebanyakan eh, usaha-usaha kecil saja sudah menjajaki dunia digital gitu Pak. Nah itu sih Pak kalau yang saya lihat dari segi literasi digitalnya di sini masih terbilang cukup rendah. Mungkin bukan karena mereka tidak memahami, tetapi belum tergerak saja Pak keinginan untuk memanfaatkan digital itu Pak. Begitu Pak. Kalau di instansinya Pak Iqbal, apa contoh dari bad practice itu, Pak? Kalau di DPU PRP 2 RKP itu belum memiliki layanan pengaduan, tentunya yang sudah terintegrasi. Dulu sempat kita memiliki sistem pengaduan namanya Cempedi, tapi karena tidak adanya pengelolaan yang berkelanjutan, akhirnya ya hilang begitu saja. Oke, baik Pak. Nah, terkait dengan pengaduan tadi ya Pak. Nah, kalau pada instansi kami juga Pak, belum adanya sistem pengaduan yang satu pintu terarah gitu Pak, seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, salah satu efeknya itu ya negatif ya Pak efeknya ini. Nah, kadang orang yang datang ini misalnya sudah menghubungi si A via WhatsApp. Nah, nanti di lapangannya di kantor bertemu dengan si B. Nah, nanti kan akan terjadi miskomunikasi, Pak, antara siapa yang beliau hubungi dan siapa yang beliau temui gitu, Pak. Nah, kadang walaupun kita lihat hal kecil nih, Pak, lo cuman pemanfaatan WA nih, satu WA untuk pengaduan. Itu kan hal kecil banget ya, Pak. Nah, tapi akan berdampak besar apabila hal itu kita anggap sepele begitu, Pak. Nah, menurut Pak Iqbal, apa sih yang menyebabkan kegagalan pada poin bad practice ini, Pak? Ya, menurut saya yang pertama itu harus dimulai dari perubahan mindset dulu ya, bahwa sistem itu bukan sekadar formalitas, tapi memang kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan. Ya, lalu perlu ada penanggung jawab yang jelas untuk mengelola sistem. Ya, jadi tidak berhenti pada tengah jalan seperti sebelumnya ya. Dan juga kita harus memperkuat literasi digital ASN supaya semua bisa memanfaatkan sistem dengan maksimal, bukan malah kembali ke cara manual. Dan yang tidak kalah penting, perlu adanya komitmen bersama dan evaluasi berkala supaya sistem yang sudah dibuat bisa terus berjalan dan berkembang. Jadi nantinya perbaikan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal SDM dan budaya kerja. Wah, luar biasa sekali ya materi kita kali ini ya Pak, mengenai good practice dan bad practice. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan smart governance, teknologi saja tidak cukup, tetapi memerlukan kesadaran dan literasi digital masing-masing ASN. Menurut Pak Iqbal gimana nih? Ya, betul sekali. Jadi smart government itu kuncinya ada pada keseimbangan antara teknologi dan kualitas SDM. Kalau teknologinya sudah ada tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, ya hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi sebagai ASN, kita harus terus belajar, adaptif, dan punya komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan begitu, good practice bisa terus kita tingkatkan dan bad practice bisa kita perbaiki secara bertahap. Wah, podcast kita kali ini sangat edukatif sekali ya Pak. Nah, ini kita sayangnya waktu kita udah habis nih Pak.
Untuk Pak Iqbal, terima kasih ya Pak atas waktunya yang telah diberikan bersedia menjadi narasumber saya kali ini. Saya Marlita mewakili Pak Iqbal pamit undur diri. Semoga podcast ini bermanfaat bagi semua ASN untuk memahami mengenai smart governance. Sampai jumpa. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.